Gue Digo. Gua Paul. Dan menurut gue, Shanks itu anaknya Rocks di Sebek. Dan yang bakal nyampe Laftel duluan itu Bagi. Emang kenapa menurut lo kayak gitu? Apa? Shanks itu anaknya Sebek. Iya. Karena kan informasi udah banyak bro. Informasi itu udah dikasih tahu di film Red. Ah, dari film lagi anjir. Nah, film Red tuh film ini ya, film kayak gitu tuh oke lah, eventnya gitu, kejadiannya tuh gak canon gitu kan. Cuman informasi-informasi itu canon. Kan disebut tuh kan dia diselamatin sama Roger tuh di Guts Valley. Dan kalau lu tarik umurnya Shanks dan kejadian Guts Valley itu sama tahunnya. Kayak dia baru-baru lahir lah di Guts Valley itu. Makanya bayi Shanks ditemuin. Dan rambutnya sama-sama merah men. Oh gitu ya. Wah, lu udah berapa kali nonton anime sih? Lu lihat kan kalau bapak sama anak rambutnya sama tuh pasti bapak anak gitu loh. Oh, Lu lihat Minato sama Naruto tuh. berarti Apa tidak persis? cocok ya berarti kalau misalnya Ace tuh rambutnya sama kayak Roger gitu kan ya. Iya kan sama-sama hitam kan. Gampang ya, Gampang banget. Gampang gampangin. banget ya. Lo rambutnya sama bentuknya berarti Nah itu gue mau masuk akal. Nah kalau bagi nyampe Laftel duluan gimana bang? ya lu paham nih gak sih? Kayak Bagi tuh seakan-akan digambarkan kayak orang hebat gitu loh. Lu kayak bercandaan gitu kan. Iya, comic relief gitu kan. Iya, comic relief kan. Tapi kayak tiba-tiba jadi si Cibukai. Iya, kan kayak tiba-tiba pas dibilang Yonko baru ada bagi gitu. Iya, oh tuh. Terus tiba-tiba Bagi punya apa sih namanya anti tim sama krokodil sama Mihawk itu. Iya, kita bikin apa cross guild ya namanya. Iya. Nah, menurut gue sih Bagi bisa jadi nyampe Laftel duluan sih. Iya, iya bisa juga sih kayak dia kayak misalnya Straw Hat nyampe duluan gitu. Iya. Terus kayak Bagi itu nyampe itu bukan kayak dia nyampe niat gitu, dia kayak terdampar gitu mungkin habis perang gitu kan. Perang sama mana terus dia mental apa terdampar kayak gue di mana sih? Laftel. Luffy gitu. Kita di mana? Kita di Laftel. Oh, lari dari One Piece gitu. Lucu juga kan dari satu orang yang kayak kasarnya paling nggak mau One Piece gak sih? Dia kayak nggak ada pernah Nggak omongan pengen jadi pirate king ya? Iya nggak pernah. Dia cuma pengen nyari harta-harta doang kan? Iya dia pengen kaya, dia pengen tajir. Tajir aja kan, pengen nyari Iya. harta karunnya kan. Iya. Tapi keseret terus sampai belakang nih. Ngomong-ngomong juga kayak Bagi tuh hebat men. Lu tau gak sih kayak Apa? baru-baru lu baca manga baru-baru ini? Ya chapter yang belakangan. Belakangan ini yang belum semua. Garap keluarin Oh, belum jurus. belum sampai situ, belum sampai situ. Tapi lu tahu, Garap kan Tahu, keluarin jurus gede banget kan? Iya. Itu Bagi canon men. Bagi canon juga segitu kuatnya men. Makanya berarti yang selama ini dibercandain apa Bagi tuh dewa sama Usopp itu sebenarnya bener ya? Iya. Lu ingat gak sih waktu gue lupa lagi di mana lagi? Yang mana? Pokoknya Bagi tuh lagi di ujung tebing gitu kan. Heeh. Terus kayak dia cuma nginjak-nginjak doang. Tapi baunya hancur gitu loh. Nunjukin kalau misalnya dia punya Sebenarnya dia kuat gitu punya ya. haki gitu. Tapi dia bahkan nggak sadar kayak Luffy waktu dia ngeluarin ini kan Conqueror kan dia kan nggak nyadar kan, nggak Iya. sengaja kan. Sebenarnya Bagi juga punya, cuman nggak sadar aja kelepas Iya. gitu. Itu sih yang gue seneng tentang One Piece. Kayak Oda tuh bisa menulis foreshadowing tuh dengan Bentar ya. Gue keinget mungkin ya ini sebelum ini bercanda aja. Mungkin Bagi kan kekuatan dia ngebelah diri dia kan. Mungkin dia kalau awakening ya, dia ngebelah lautan malah mungkin kayak. Gitu kan kayak akhirnya dia awaken gitu kan. Ini kan Paramecia bisa awaken kan, berarti dia bisa mempengaruhi sekitar dong. Kalau Paramecia kan gitu kan. Dia membelah diri, terus dia membelah laut dibelah. oh soalnya kan Laftel di bawah Nis Lobby. Ah, dia belah laut buat nyampe Laftel. Iya. Ah, kelar episode ini. Anyway. Iya maksud gue suka banget karena Oda tuh menggambarkan sebuah cerita semuanya pasti ada alasannya gitu. Ya. Dalam bentuk foreshadowing ya kayak yang kita tuh nggak sadar itu menjadi sebuah plot point di kedepannya gitu. Kayak menurut gue yang kayak ada Marin ngeceritain kalau misalnya ada ada Yonko besar gitu kan, Ya. itu kayak menurut gue bukan foreshadowing tapi Ya. penceritaan buat dunia gitu. Iya, ya bisa dibilang kayak kenal sama dunianya gitu lah ya. Iya. Kenal lebih dalam sama dunianya entar. Foreshadowing tuh lebih kayak buat orang-orang yang jeli di kebelakangnya dibayarkan tuh jadi kayak rewarding gitu Ya bagi kayak lu. sebuah informasi kecil aja kan. Iya. Dan yang nggak digubris banget gitu loh informasinya. Dan begitu ke payoff pun juga nggak digubris banget kan. Ini bukan yang dulu ya, kayak gitu kan. Iya. Itu kayak contohnya kan yang
dari awal banget gitu. Ya. Dari episode 1 men. Satu. Shanks nyelamatin Luffy. Ya benar. Nyelamatin Luffy. Ya. Habis masih itu kecil di kan. Set. ada monster lautnya kan. Iya. Shanks ngeliatin. Cuma diplototin kan, Iya. sing gitu. Siapa gue ingat banget tuh, sing gitu. Iya. Terus ada suaranya Ya, senging gitu iya kan. kayak tatapan gitu Oh kan. mikirnya, oh sound effect doang gitu kan, sound effect lebay ini biar lebay gitu. Mah hiperbola. Ternyata Ternyata itu adalah kita lagi ke belakang. iya. Ternyata itu sebuah haki kan. Iya, kita Yang tahu. di awal kan udah disebut dong, haki kan kita nggak kenal gitu. Kita cuma tahu kekuatan di One Piece kan cuma developer doang taunya ya. Ternyata ada kekuatan kayak gitu. Iya. Dan jadi make sense gitu loh. Kayak kita kira kan dulu kayak oh nih orang nih mau Serem doang nih gitu. intimidasi gitu kan. Iya. Sama kayak yang di ini, sama yang kayak dia di scene yang di kapal Whitebeard. Whitebeard pertama kali Waktu ya. pertama kali ketemu sama Whitebeard kan dia datang terus kayak naik tangga jegrek. Terus ada yang pingsan jebrek. Terus kayak wah, telat nih udah pada datang nih. Dia udah datang nih. Jeret. Habis itu begitu dia lewat ke di tengah kapal sampai kayak kapal sampai retak grrr gitu kan. Pada pingsan yang dan yang pingsan tuh yang kerocot selalu yang Iya, cupu-cupu. iya. Yang kayak Marco gitu kan. Yang kayak siapa Diamond Jizu ya. Itu masih kuat-kuat aja kan karena mereka sebenarnya dia haki kuat. Nah, itu bagi nggak disebut kan haki kan. Iya, Haki tuh baru disebut setelah Marineford man waktu Luffy lagi training latihan arc sama Rayleigh. sebelum time skip ya. Waktu lagi belajar itu kan. Iya sama Rayleigh belajar anjir. Baru disebut kalau misalnya itu Haki bla 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 Iya. bla. Dan kayak ini kan kayak apa salah satu kayak yang punya conquer haki kan nggak bisa semua orang kan. Kalau armament gitu kan semua orang bisa berlatihan gitu kan. Tapi kalau conqueror kan kayak orang-orang terpilih doang kan. Makanya kayak waktu Luffy nggak sengaja ngelawan conqueror kan semuanya pada kaget gitu. Wah, yang bener aja dia bisa gitu kan. Iya. Yang bener aja orang kayak gini kok bisa gitu. Dan tadi orang-orang yang terpilih itu lah kasarnya yang beberapa orang yang bisa gitu. Dan udah apa kayak orang yang udah kayak tergambarkan itu kayak Lucci kan dulu waktu lawan Luffy bilang kan kalau misalnya jurus itu Jiko Ini yang 6 style itu apa? Roku apa gitu kan? Bukan. iya pokoknya itulah tonjokan dia kan kayak tonjokan kayak Yang- tonjokan angin gitu kan. Yang gini ya, yang Iya. Iya. Nah itu kan ternyata adalah turunan dari Haki kan. Oh iya benar juga ya. Iya, tapi dia gambarannya namanya beda karena ini Nah. style dia gitu. Nah, dan sama ini juga, Cok. Kalau lu inget masih ngomongin haki kan? Di Skype ya. Kita Enel kayak bisa baca gerakan kan? Oh iya. Iya kan? Iya. Dia bilangnya mantra, dia bilang kayak mantra terus kayak set ngindar set. Ternyata itu observation haki, Bro. Itu kayak katakuri bisa dibilang kan? Iya. Tapi nggak dibilang tuh mantra. Wah, dia bilangnya kan mantra kan, nggak dibilang kalau haki karena ya mungkin di kepercayaannya kan dia kan di pulau udah tinggi di atas kan, dia kan di touch lah sama di bawah-bawah, jadi mungkin dia punya kepercayaan sendiri lah kayak ini tuh Kan namanya dia mantra. Tuhan kan Dia bikin sendiri namanya dia Tuhan. Tuhan. Gitu. Kita mikir wah anjing jago banget kan lu bisa kayak gini. Ternyata begitu kita ceritanya lanjut banyak yang bisa kayak gitu, itu salah satu yang bisa dipelajarin kan. Observation haki bilangnya. Bisa ngebaca. Keren. Itu yang kayak satu foreshadowing yang kayak apa namanya rewarding kan. Tapi ada juga bentuk foreshadowing yang menurut gue tuh udah ada tipis-tipis nih. Ya. Tapi baru terbayarkan di belakangnya. Ya kayak cuman mungkin ngerasanya doesn't matter gitu buat ceritanya. Iya nggak penting gitu kan kayak nggak penting tapi kalau misalnya buat orang yang penasaran tuh. Iya buat orang yang jeli, buat orang yang kayak Iya. maksudnya apa ya gitu. Iya kayak contohnya kan kayak apa sih namanya Bounty pertama kali nih Bounty Straw Hats. Ya kan ada banyak tuh. Kelihatan nih Sanji beda sendiri tulisannya Only Alive. Ya sementara teman-teman yang lain gini kan Nih Dead or Alive. kan? Tapi kalau Sanji tuh only live apa alive pokoknya cuma hidup doang. Iya diterimanya. hidup doang kan. Ditambah lagi gambarnya tuh bukan foto. Iya gambar-gambar dia selalu entah ada yang digambar di jelek gitu kan. Atau yang dia mukanya lagi lope-lope gitu kan. Gak pernah lagi muka-muka kayak gini kan serem Iya, atau gimana. bahkan yang mukanya kayak akhirnya ada beneran. Persis lagi. itu tai banget. Itu lucu banget Begitu dia pakai topeng gitu ya, dibuka persis tuh dia sebel kayak gara-gara lu, gue jadi diincer. Mana kebayang, kita juga mana nggak tahu anjing ada orang kayak gitu tay. Ya, dan itu kira kita Jokes tahu kan. banget. Kalau misalnya dia Jerma. Iya dia orang Jerman. Jerman 66. Ya, Jerman 66. Nah itu kan, baik lagi ngomongin Sanji ya, masih ngomongin Sanji kan, jadi kita kan lihat di awal-awal tuh Sanji itu kan, jago nendang gitu lah, kuat gitu soal.
kita ngerti lah di dunia One Piece ini emang absurd gitu orang kuatnya tuh. Iya. Yang kayak Zoro gitu kan kuat. Tapi kalau kita perhatiin Sanji itu nggak pernah latihan. Dia nggak punya Devil Fruit. Dia nggak punya haki yang pada masa itu juga belum ada haki kan. Tapi kita lihat tuh kuat banget men. Bisa nendang monster laut lah. Dia apa namanya disambar petir sama Enel tuh gue inget banget tuh. Di Skypiea tuh. Ada kan momennya dia pegang rokok gitu kan kayak terus rokoknya nyala tapi dia abis itu ya dia pass out. Tapi kan logika aja ya manusia normal mati gitu kayak gitu. Robin sama Zoro aja Ya udah, Udah. udah tepar aja kena kesambar petir kan. Tapi dia sengaja masih bisa bertahan gitu loh. Berarti kan kayak kasar udah ngehin nih Sanji bukan manusia biasa nih gitu. Ada sesuatu yang spesial dari dia. Yang which akhirnya Lambat Laut cerita berjalan barengan sama itu diceritain dia orang Germa yang biologically dibuat gitulah. Yang superhuman lah kasarnya gitu kan. Itu kan gak notice pasti lo awal-awal. nggak bakal. Iya. Orang keren, udah sejauh keren doang kan. Keren doang gitu. Padahal kan kalau pikir manusia biasa kan kayak Usopp kan manusia biasa yang gak latihan, gak punya haki dan gak punya Devil Fruit kan. Ya lemah-lemah juga gitu kita bisa lihat di compare aja gitu. Tapi Sanji ini enggak selemah Usopp gitu loh. Berarti ada yang lain gitu kan. Nah itu tuh salah satu. Itu salah satu tentang Sanji juga tuh. Gue baru aja riset kemarin kan tentang beberapa teori-teori kayak gini kan. Dan ada satu final menurut gue menarik tentang Sanji ini. Di Jaya kan. Di Jaya nih. Gue lupa siapa yang cerita itu yang di Jaya pokoknya kayak kalian nggak tahu rasanya disakiti orang tua dan segala macam gitu kan. Semua Straw Hats tuh dengerin kayak oh iya kita harus lebih humble atau segala macam. Tapi panel selanjutnya lebih white lagi. Itu kelihatan kayak Sanji cuma dengerin kayak sambil ngerokok tapi kayak kayak gue tahu rasanya kok tapi secara penggambaran gitu loh. Nah itu nggak pernah nggak eksplisit kan, nggak pernah dibabarin kan. Gue sih tahu nggak pernah ngomong Nggak gitu pernah. kan. Dia cuma kayak diem dia nggak dengerin kayak seakan-akan kan dia langsung relate gitu loh. Gitu dong, rokok doang kan. Iya itu keren tuh. Dan akhirnya kita tahu kan di belakang tuh Dia backstory-nya dia yang waktu kecil di abuse gimana macam bapaknya gitu kan. Sesakit itu masa lalunya. Itu juga salah satu ini Sanji ya. iya. Dan sebenarnya ada lagi tuh detail yang disebut juga tuh waktu masih di Jaya. Dia bilang apa ya? Pokoknya ngomongin tentang cerita tentang North Blue gitu. Dan dia ngomong kalau nggak salah, oh ya gue tahu nih ceritanya nih waktu gue kecil di North Blue. Hah? Emang lu di North Blue bukan restoran lu di East Blue kemarin kita ketemu? Oh iya, gue lahirnya kecil dan besarnya di North Blue. Abis itu gue pindah ke East Blue. Terus kayak oh gitu oke. lanjut aja gitu kan. Kalau nggak penting. Cuman kalau lu pikir-pikir, abis itu lu kan dapat ceritanya lihat Grand Line, lihat petanya gitu kan. Lu tuh kalau mau pindah antar laut tuh susah men pada zaman itu loh. Iya anjir orang lewat East Blue kan gak banyak orang yang bisa lewatin Grand Line. Iya. Kita tahu kan di Dawn Creek balik-balik dari Grand Line kayak hancur gitu kan. Iya lu lihat diceritain kan kayak wah Grand Line itu bahaya serem. Dan semua kru gua udah mati dan segala macem gitu kan. Iya. Makanya dan kalau mau lewat apa namanya Reverse Mountain itu pasti ke Grand Line dan kalau lewat Calm Belt kan nggak mungkin. Iya. Kecuali lu Marine kan punya kapal khusus itu kan yang ada batunya itu kan. Gimana dia bisa nyampe East Blue gitu loh. Iya. Dan digambarkan tahu. Habis itu kan kita tahu kan kalau misalnya tim Germa tuh bisa nge-scale red line. Ingat gak lu? Ada ya? Ada nge-scale dia. Bisa. Oh iya makanya. Kalau Germa tuh kan pindah-pindah terus soalnya ya. Dia kayak nggak konker aja gitu kan. Oh iya bener juga ya. Kapalnya bisa ternyata setelah itu. Nah itulah. Antara itu atau di bawah Z sih paling. Kayaknya mungkin dia kabur dari rumah itu kan, kabur dari rumahnya terus dia ikut pirate ya mungkin itu Iya. kayak. Tapi habis itu diselamatin Z habis itu pokoknya dia ada masalah yang belum diceritain, ketahuan lah di situ lah. Iya. Keren gitu jadinya kan. Iya. Tuh Sanji tuh juga banyak tuh. Iya. Pusat foreshadowing deh. Iya. Ngomong-ngomong tentang Reverse Mountain ya kita tidak bisa lupakan ya salah satu karakter di Reverse Mountain tuh Karakter pertama yang kita temui ya setelah masuk Grand Line ya. Iya. Langsung dibuka dengan the biggest foreshadowing bro itu bro. Keren sih ngomongin literally the biggest ya kan, dia besar soalnya. No pun intended. Kita ngomongin tentang Labun. Iya. Paus yang luka-luka itu ya. Yang disakiti gitu kan. Dia yang menyakiti diri sendiri. Iya, self harm dia. Kayak Gen Z. Aduh anjing. Tapi makanya katanya Labun kan masih remaja kan di saat itu kan. Oh iya, masih labil. Iya. Labil. Labil. Oh
jenius bro. Oke, jadi kayak Udah Labun jenius, udah jenius bro. merasa dikhianatin kan, ditinggal Ya, sama inilah pirates yang nemenin dia dari kecil kan. iya. Dan kita tahu kan akhirnya ke belakangnya ya literally pirate itu tidak bisa kembali gitu. Iya, kayak setelah 70-an tahun gue masalah ya. Dan akhirnya Arkel berjalan kayak udahlah itu berjalan aja kayak udah nih gue digambarin Straw Hats kan. Ya kita balik Dicat. rival lu sekarang gue ya. Dah lu pokoknya tungguin gue pasti balik gitu. Iya, kan. gue pasti bisa ngalahin lu suatu saat gitu kan. Yes. Dan akhirnya yaudah cerita berjalan aja kan kayak nah. Halo, datanglah ke sebuah arc gitu kan. Sebuah arc yang Pembuka trailer Bark kan. iya. Dia ketemu kapal Ghost ship gitulah. iya, kosong gitu kan. Kosong, cuma ada satu orang kayak hantu gitu. Itulah. Itulah kita udah diceritain kan kalau misalnya dia tuh makan soul fruit namanya ya. Bukan. Aduh, gue lupa lagi nama buahnya dia. Iya soul fruit kan. Soul fruit bukannya Big Mom ya? Oh, bukan ya, salah ya. Kan dia nggak bisa ngasih soul. Pokoknya Kekuatan buat dia balik hidup lagi gitu. iya balik hidup lagi, habis itu jadi soul survivor di Iya. situ dan dia tidak bisa kembali gitu kan. Kan waktu ceritain Brook itu kan ini kan kayak gak jelas juga kan waktu awal cerita kayak dia udah berapa tahun gitu kan. Pokoknya dia udah lama aja taunya gitu kan. Sampai begitu dia jiwanya balik lagi, Maya tuh udah jadi tulang doang, makanya jadi kayak tulang doang gitu kan. Iya, terusnya lebih sedih lagi dia nggak bisa balik gara-gara bayangannya diambil sama Ikon. Sama si anjing itu si Cibuka yang cupu aja. Si Cibuka yang paling lemah aja. Enggak, cuma itu diadu sama yang lemah, hati dia kalah dia aja. Cuma kita ngeliatnya lu kayak serem gitu dia sih. menang quantity, bro. Menang quantity dia, bikin army gitu kan, bikin zombie Iya. army kan. Iya. Ayo kita balik lagi ke Labun dan Brook gimana? Akhirnya kita tahu kan dan lebih jadi keren adalah Iya. Brook masuk ke Straw Hats dan Straw Hats kan bakal kembali lagi kan. Jadi secara tidak langsung Brook bisa kembali gitu Iya. ke Itu sih ke Labun. momen-momen penceritaan yang Brook itu sih dia ngomong ke Frankie dulu kan. Kayak gue punya teman ya ketinggalan di belakang siapa namanya? Gue mau banget ketemu dia lagi tapi gue nggak bisa balik. Ada janji yang belum Iya, belum terpenuhi nih kan. Iya. Namanya siapa? Namanya Labun. Out of nowhere gitu. Labun. Labun. Lu nggak bukan expect kan? Ya mungkin lu expect random name aja gitu. Ada namanya Johnson gitu. Sih udah gitu. Iya, Johnson Oh, gitu. sabar ya. Nih Labun. Gincok. Langsung flashback kan masuk kan. Dan abis itu jadi make sense adalah waktu di Reverse Mountain kan si kru Roger itu kan cerita kan. Iya. Kalau misalnya ini pirate nih emang sering datang ada Brook. Waktu masih hidup ada. Ada yang tuh ya waktu dia pakai topi rambutnya bentuknya masih keriting, manusia. masih manusia, belum jadi tengkorak kan. Ada Brook itu. Sedetail itu udah disiapin sebenarnya mau ada. Iya. Cuman kita kan waktu ngeliat itu kan kita nggak peduli dong ini siapa. Ini kan random pirate tuh orang benderanya nggak keren. Nggak keren terus nggak ada kekuatan yang lebay gimana. Iya. Dia cuma suka menyanyi. Iya nyanyi satu kapalnya nyanyi semua kan makanya Labun nempel sama dia. Iya. Tapi digambarkan dengan keren gitu loh anjir. Sedih jadinya. Gue jadi sedih gitu. Oke. Akhirnya jadi kayak bisa dibilang ada alasan juga untuk si Brook ikut juga lah. Biar dia balik sekalian ke Reverse Mountain lagi ketemu sama Labun. Itu hebat itu salah satu yang gue kena juga tuh foreshadowing-nya tuh kayak anjir. Bener lah kayak rasanya tuh rewarding rasanya. Ya selalu dapat hadiah gitu udah ngikutin segini lama. Kayak puas rasanya terbayar. Iya. Terus ditambah lagi kayak yang dari awalnya cuman bercandaan, akhirnya jadi serius gitu loh. Apa tuh? Lu kan tau kan dari Luffy waktu abis rekrut Zoro, kan Zoro nanya ya. Kita kru butuh apa lagi nih? Musisi. Oh iya. Kan dia selalu insist banget ya Bon. Musisi. Gue pengen musisi, Gue pengen musisi karena seorang bajak laut tuh harus bisa menyanyi gitu kan. Iya, kita nyanyi di kapal gitu. Dari Zoro abis itu pas ketemu Nami bilang Iya. next apa gue butuh koki terus jangan lupa musisi ya ketemu Sanji musisi waktu di Drum Island sama Chopper gitu kan. Iya. Dapat dokter nih. Dokter bagus ya tapi kita juga butuh musisi loh guys. Kayak kita mikirnya kayak ini orang gak tau prioritas aja nih anjing bego gitu. Iya soalnya kayak Seneng emang doang. Luffy pengen nyanyi gitu suka nyanyi gitu kan. Pengen nyanyi doang. Dan sampai bahkan saking seringnya itu waktu di di Water 7, oke guys, kru kita adalah nextnya adalah orang yang bisa benerin kapal. Terus yang lain kayak nggak salah lu.
bukannya biasa kapten kita ngomongnya musisi. Oh iya sama musisi. Ingat lagi dia gitu. Nah, itu kan sebuah kayak running jokes yang kayak bego lu gitu doang kan. Iya kan, ngapain sih musisi, kayak nggak penting banget gitu dari semuanya gitu kan. Cuman it all make sense setelah ketemu Brook dan Brook ikut kan. Iya, dan Jadi habis itu kayak- pas dia ketemu Brook, seneng banget kan dia Seneng buat banget. ketemu. Dia kayak tuh dan di pianonya itu kan dia sambil main piano gitu ya. Kalimat pertamanya langsung kayak, mau jadi nakama gua nggak? Sambil Setelah semuanya kelar kan kayak ngomongnya mau jadi Brook mau join nggak? Gitu. aku butuh musisi gitu. Akhirnya dan bener kan setelah itu kan udah nggak ada omongan lagi kan. Nggak Nggak ada pernah disebut, seenggaknya nggak nyebut kayak akhirnya kita udah punya musisi ya, nggak pernah sebut kayak gitu kan. Cuman Dan- kayak buat ngetis doang tuh Dan kata-kata itu. pasti selalu kalau misalnya kita gambarin kayak antara di opening atau di lagi perjalanan ke island berikutnya, pasti Luffy lagi nyanyi. Kalau nggak nyanyi duduk di Iya, depan. kayak digambarkan akhirnya dia dapat yang dia pengen gitu kan. Karena Karena yang gue suka adalah baru-baru ini kan film Red keluar. Kita tahu akhirnya Iya. kenapa Luffy tuh pengen banget punya musisi. bener juga. Karena kan waktu kecil kan dia temenan sama si Teman pertama dia kan Uta kan, salah Iya. satu musisi kan. dia? musisinya dari Shanks Pirate Iya. kan. Dan itu waktu kecil banget kan sebelum cerita One Piece berjalan kan. Iya. Nah, dari Si situ Karena karena dia pirate dia pertama kali musisi. musisi, dia ngelihat Uta nyanyi di bar itu langsung kayak, gue harus punya Tapi musisi. jadi bajak laut gue harus punya musisi. Dari situ aja gue seneng banget gitu loh liatnya. Iya. Nah, balik lagi berarti bener kan film. Berarti kayak dari film tuh bukan berarti nggak jelas, itu ada informasi berarti penting dari Berarti log post Laftel tuh ada ya, nyata ya, log post abadinya. ada itu kan udah hancur itu, Serpian masih ada itu. Ingat kan di film kan Dihancurin. Ada tuh mungkin di pulaunya itu ada lah serpian. Iya. Keren Iya sih, anjir. Jadi make sense kan. Jadi make sense. Kalau- Dari running jokes gitu loh. Dan kita sebenarnya nggak expect itu untuk make sense juga gitu kan, karena udah kita udah tahu, karena kita udah di establish sih karakternya bego aja Luffy gitu. Iya kan, emang Luffy kan kayak gitu kan. Iya, seneng aja bego, kayak naif aja gitu, kayak nah gitu. Tapi make sense. That makes sense, keren man. Hebat ya Mas Oda nih. Mas Oda ini ya. Bahkan yang kelihatan kayak inkonsisten gitu kan, kayak ini kayaknya nggak masuk akal nih. Ada ya kayak inkonsistensi dalam ada apa nih dalam penceritaan gitu. Dalam penceritaan kayak setelah dari Zo dan segala macam kan kita ketemu Momonosuke dan segala macam kan. Ini kayak selalu di build up nih karakternya dari timnya dari Wano nih, kok seakan-akan mereka ngomong tuh udah ada history di belakang mereka ya, sementara kayak siapa namanya si anjing ya? sama Neko Mamushi Iya, itu kan sama mereka- Inuarashi. mereka kayak udah lama banget punya history, padahal dalam cerita baru beberapa bulan gitu loh. Bener juga ya. Iya. Mungkin mikirnya kayak ya blunder aja ya. Iya, blunder biasa lah, blunder kayak oh ya udah wajar lah lupa. Cerita segede itu sepanjang itu pasti yaudahlah ada blunder kita Iya. maklumin kan. Sesimpel kayak Momonosuke bilang, iya gue pernah ketemu Roger. Iya baru 8 tahun anjing. Iya, Luffy yang umurnya lebih tua nggak pernah ketemu Roger, nggak seangkatan. Nggak seangkatan. Nggak sangkatan, kok bisa lu ketemu Roger? Lu siapa anjir? Iya, lu kan bocah ya. Iya, lu bocah. Kasarnya baru lahir kemarin. Ternyata. Di Wano ketahuan kalau misalnya Iya. Setelah flashback Wano di ujungnya dia bilang dia di time travel, dikirim nyokapnya ya. iya. Cing, maju 20 tahun kan jadi. Pelajaran yang bisa kita dapat tuh percaya sama Oda. Kita percaya aja ya. Mau apapun yang kayak misalnya entah mistakes itu kita jangan cepet suzon berarti. Ya. Iya, nggak boleh suzon man. Udah suzon, kita harus kayak ini pasti ada dijelasin ntar. Kayak gitu-gitu Nah, kan. tapi dengan mindset itu jadi orang fans itu overthinking. Iya, fans One Piece tuh langsung kayak, wah, apa jangan-jangan kalau ini gambarnya dia di sini artinya ini ya? Iya, Mbak. Apa? Waktu di Skypiea tuh Luffy tuh ada bayangan senang-senang itu nikah. Luffy ada luka di sini tuh artinya matanya bakal hilang satu di sini. Kayak gitu-gitu kan. Luffy adalah orang yang pertama kali ngomong ar. Itu karena lukanya Luffy di sini, berarti kan di sini ada luka, berarti cacat sebelah. Sementara kalau lihat Pulau Jaya kan tengkorak, tapi tengkoraknya hilang sebelah matanya. Oh, berarti One Piece. Capek, gue capek. Orang jadi overthinking gitu gara-gara capek. Oda tuh segitu Detail di dalam Iya. gitu sih. Itu tapi itu yang bikin One Piece menyenangkan sih buat kita ikutin sampai kita umur segini gitu. Kita Iya, ikutin dari kecil kan. jadi terbayarkan kan kayak
Ya, Sesimpel journey lu terbayar lah. ses- Ngikutin One Piece. sesimpel apa tatonya Ace gitu kan. Oh, bener juga. Atau S kan S X A, S-nya di S X coret C. C kan. Iya. Iya. A S coret C E gitu ya? Iya, C E Nah, gitu. iya. Mikir-mikir kan kayak goblok nih orang. Sama aja nih kan abang Luffy bilang kan. Luffy. Bego-bego juga nih. Kita bikin dikenal tato typo anjing. di Alabasta juga goblok-goblok gitu kan orang. Iya kan kayak kejujuran apa terus kayak nggak kelihatan kayak keren gitu kan. Cuma ada ceritanya ternyata begitu pas flashback. Gitu dibilang. ternyata. Nah itu nggak dibilang kayak tato gua tuh artinya flashback kayak gitu kan. Enggak. Dia kan kayak lihat aja punya dia lagi namanya Sabo. Heeh. Sabo tuh akhirnya jadi pirates duluan kan, bikin kapal kecil duluan. Nah, benderanya Sabo itu tatonya S kan. Iya. SX gitu. Benar. Keren tuh. Keren kan. Tuh. Itu kayak gitu yang terbayarkan gitu loh. Dan katanya nih, masih katanya sih gue sempat baca Sabo tuh udah ada lumayan dari Lockdown. Sabo. Katanya udah ada muncul nih. Kan ada nih ceritanya Luffy kan ditangkap Buggy terus mau dieksekusi kan di tempat Ya. eksekusi Roger kan. Ya, gue inget. Ada yang nonton tuh. Ya, Nah kan soalnya Revolution Army di situ dong. Bahkan katanya Dragon di situ kan. ya karena ya anak buahnya Dragon basically kan. Iya, dia kan nempel sama Dragon terus. Tapi si Sabo masih amnesia di situ. Jadi dia nggak kenalin Luffy Iya, langsung. Dia baru ingetnya kan pas baca beritanya S mati kan. Iya. Dia baru kayak keingetannya balik. Nah, Ada ya detail itu. ada soalnya kayak kelihatan kayak di background lagi nontonin. Aduh di background ini nih Di orang dengan topi panjang kan kenapa dia beda sendiri pakai sendiri topi gitu kan. Maksudnya kan masyarakatnya pada pakai baju biasa lah gitu. Tapi dia sendiri yang kayak distinguish gitu ya, beda sendiri. Iya. Gitu. Dan tapi baik lagi nggak di-emphasize kan. Nggak di-emphasize. Siapa tahu soalnya kan Tapi bisa aja make iya, sense juga. make sense juga soalnya kan emang akhirnya kan Dragon di situ Iya. buat nyelamatin dengan Iya paling dia kayak dapat perintah dari Dragonnya, sini ikut gua. Ngapain? Udah ikut aja. Bego nih pirate mau mati nih. Gitu doang paling mikirnya kan. Iya mungkin Siapa gitu. nih bocah pengen mati. Habis itu dia balik duluan mungkin itu Dragonnya nyelamatin nahan smoker itu kan. Terus ya udah gitu doang kan. Itu atau mungkin ntar ada ceritanya lagi mungkin ya di kan Sabo belum jelas nih kabarnya. Iya. Kita kan belum tahu entah dia kenapa nih sekarang nih lagi gimana nih. Entah mati, entah kabur, entah hilang Ntar atau apa kan. ditangkap atau lah Nggak tahu lah, nggak jelas lagi, nggak Marineford jelas. part 2 mungkin. Iya. Aduh kesian banget. Tapi saudaranya dibunuh dulu anjing. Tapi ya mungkin dia ntar mungkin ada flashback mungkin ya. Kayak gue ingat gue pernah ke Lockdown liat lu kayak gitu-gitu mungkin ya. Atau nggak usah diceritain Atau mungkin dia kayak Lockdown tahu tuh gue pernah situ. Nah gitu doang Iya, mungkin kayak gitu ya. dong, Kayak gitu-gitu simpel kan. Yang kecil-kecil gitu aja nggak perlu terlalu detail kan. kan sukanya kayak soalnya suka kayak gitu kan. Gue balik lagi ke waktu Alabasta. Si Ace ketemu Ace kan. Ace dari mana lu? Oh ya gue baru balik dari Wano. Oh iya lagi bener lagi ya. Dan kita mikirnya itu pulau biasa aja kan. Ya udah Wano apa sih? Ya udah Ya gitu udah, kan. nama kota, nama pulau, nama whatever gitu kan. Ternyata habis itu udah flashback lagi. Karena gitu. tanya emang dia bener ketemu Yamato lagi. Temennya mata lagi. Iya lagi anjing. Dari situ kayak gue baru balik dari Wano gitu. Aduh anjing. Itu bener-bener secara ditarik garis timeline gitu ya. Make sense ya? Kayak Make dia sense. udah di Wano, berarti pas dia lagi di Wano si Luffy OTW Arabasta gitu kasarnya kan. Terus akhirnya kayak ketemu gitu kan. Iya Iya, ketemu di ketemu di Alabasta masih desertnya itu lah pokoknya. Bener, itu berarti ngasih lihat sehebat itu anjing Ace Cuk. Kan Ace naik kapal Kecil gitu yang kan. api yang ditenagai api itu. Yang kayak skateboard itu kan. Bener lagi. Suka kayak gitu tahu sih apa sih namanya Oda tuh nge-foreshadow pulau-pulau yang besar gitu yang akhirnya kita datengin gitu, bukan kayak cuman disebut aja. Contoh, Ada lagi. Keren. Hachi gitu kan, bilang gue datang dari Fishman Island di mana bla 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 bla. Iya. Terus kayak ke apa namanya dia ketemu, gue lupa lagi nama island apa, ada 2 giant elbaf gitu kan. Wah, Elbaf tuh kesebut kan Dino from Elbaf. Iya, dia tuh tempatnya raksasa, Viking gitu. Dan dulu kan disebut-sebut doang kan. Yang pertama kali kita ketemu Jain itu kan yang di Little Garden namanya Ah, masalah. nama Little Garden ya. Yang siapa sama siapa tuh yang Berantem terus pokoknya. Selama 100 tahun apa gimana gitu kan. Nah itu kan kayak kita, udahlah ada aja nih. Ternyata ini dibilang mau ke Elbaf kan. Iya, akhirnya kita akan ke Elbaf gitu. Iya. Udah disebut udah relevan nih pulau nih akhirnya nih sama ceritanya nih gitu kan.
Sama kayak Wano waktu di situ. Iya, kita nggak tahu Wano tuh apa sih. Hebat ya. Hebat. Emang apa namanya detail-detail kayak gitu loh. Sampai kayak anjir. eh ini tuh detail yang terlalu detail sampai kayak takut gue liatnya. Kenapa? Apa emang? Maksudnya kayak kok bisa lu kepikiran gitu? Oke. Chapter 1. Balik lagi nih ke chapter 1 Oke, emang kayak banyak banget yang awal. terjadi di chapter 1 Dari nih awal. anjir. Si bandit-bandit itu yang jahat itu kan. Ya. Datang lah. Bandit 7 juta berry itu ya. 7 juta gue inget masa 7 juta apa 8 juta gitu. Bangga banget dia. Ya, terus. Bandit datang ke barnya itu hancurin pintu, jedar gitu kan. Oke. Habis itu ngerecoh kan. Ya, rusuh. Rusuh dadar. Dadah. Habis itu pas dia mau keluar, pintunya udah bener. Padahal tadi ditendang. Hancur pintunya Iya, kan. dar. Terus kayak ya udah gue pikir kayak oh ya udah kan namanya Ya, juga balik lagi blunder mungkin ya. ya namanya juga gambar ya, siapa tahu cuman Gak penting, mungkin gak penting juga kan buat sedetail itu gitu. akhirnya kalau lo tahu tuh di manga One Piece tuh kadang ada Q&A gitu digambarin di iya, iya. di sebelum Iya, di transisi chapter. Iya. Seperti nanya Mas Oda. Oh gitu tadi persis ya. Mas Oda, saya mau nanya. Saya Paul dari Jakarta. Kayak kuis aja. FTV 2017 Seminar itu. Lanjut. mau nanya di chapter 1 kan ada yang ngancurin pintu tapi kok di waktu balik tiba-tiba udah bener. Ini inkonsistensi ya, Anda salah ya. Oh enggak, kata dia jawab. Ini namanya Mr. Minatomo ada di situ, dia emang anaknya tuh ambis banget sampai nggak bisa ngeliat hal yang rusak gitu. Iya, banyak langsung dibenerin gitu sama dia. Langsung dibenerin sama dia. Terus kayak, oh yaudah. Sampai situ kayak, Oke, gitu doang. oke kan digambar kan Mr. Whatever gitu. Minatomo kayak tiba-tiba di Wano Arc 2 dibuka dengan kita ketemu Mr. Minatomo yang buat hasilnya Kaido. Berarti udah disiapin ini, berarti dari awal chapter 1 udah ada nih. Disiapin. Gue kira cuma dari jokes doang, kenapa jadi beneran dan role-nya tuh gede gitu loh. Iya, maksudnya ya bikin kasihlah Kaido gitu loh. Dan dia jadi ini kan gurunya Frankie kan. Iya. Yang ngajarin maksudnya dia Frankie ikut kerja sama dia gitu kan di Wano kan. Iya. Relevan bro karakter itu tuh, berarti ada. Ada. Itu cuman foreshadowing kayak simple kayak gitu doang loh anjir. Kayak kalau lu pikir sebenarnya nggak perlu kan. Gak perlu. Tapi Minatomo ya. Minatomo tuh sebenarnya nggak perlu ada kan. Nggak perlu Dia nggak ada. perlu ngebenerin pintu itu sebenarnya kan. Iya gak perlu. Cuman kayak Oda tuh flexing aja tau sebenarnya. Niat nih gue bisa bikin foreshadowing nih. Lihat Bisa nih, nih gua. ini ciri khas gua. Iya. Let me cook. Let him. Gambar. Emang kita harus biarin Oda masak aja sih. Iya. Let him cook bro. Percaya aja. Jadi kayak gitu kan. Jadi ya Hebat. ditambah lagi kayak ini nih Usop waktu di Silver Village ceritain kebohongan dia sama iya. sama pacarnya Iya. gitu hitungannya. Ya, cem-cemannya lah. Ya, cem-ceman lah. Apapun lah. Iya. FWB. Kakak adean. Atau mungkin ya sekedar tempat curhat gitu kan. Iya. Ya kan anak bagi kan Gen Z kan macam-macam kata. Pokoknya intinya dia ceritakan kebohongan dia. Iya. Jadi beneran anjir. Ya, itu kan kasar jadi bercandaan kan, jadi meme itu tadinya kan. Iya. Kayak dia Gua apa sih dia bilang bohongan tuh bakal ketemu monster laut ketemu apa gitu ya. gue pernah lawan naga gitu kan. Iya. Gue punya banyak pengikut. Iya, dia bilang punya berapa 5.000 followers terus bener di apa Dressrosa diangkat kan. Gak tusuk. Anjing. Lawan naga, beneran lawan naga. Beneran naga kan, walaupun bohongan kan naganya kan. Atau itu naga yang dimaksud refer ke Kaido apa naga yang di ini? Pang Hazard ya? Pang Hazard. Refer ke itu ya maksudnya? Iya. Soalnya kan Kaido kan juga naga basically kan. Tapi kan Usopp gak lawan directly. Nanti sempat ketemu ya si Usopp sama naga itu jadi ya udahlah. Tapi yang benar-benar lawan directly kan naga di Pang Hazard kan. Iya sih. Gila itu entah apa ya, teori apa foreshadowing. Ya intinya itu karakter yang itu unik aja sih. Sebuah karakter yang penceritaan karakter sih kayaknya itu Iya, kayak iya. Usopp yang digambarkan selalu bohong tuh sebenarnya jadi beneran gitu kan. Iya. Itu kayak ya itu sebuah traits di karakternya aja ya. Iya. Yang bikin karakter itu menarik aja sih Iya, sebenarnya. Nah, kalau Usopp kayak nggak punya karakter itu kayak nggak menarik deh. Masa nggak stand out gitu kayaknya. Orang dia lemah gitu apa segala macam kan nggak menarik. Dan buat orang-orang yang suka menggali itu jadi seneng kan kayak Usopp pernah bilang nih, gue kapten.
Oh iya, dia kan selalu ngaku pengen jadi kapten. Pengen jadi kapten kan, dan sempet dia jadi kapten waktu Going Merry dikasih. Technically ya. Technically kasih sama Luffy kan. Iya kan karena Luffy udah ngiklasin Going Merry udah mau rusak. Ya udah ambil aja Going Merry. Ya udah. Basically kan kapten. Kapten. Yang punya kapal kan dia. Iya. Jadi tuh kebohongan-kebohongan dia salah satu kan yang ini juga bisa di salah satu. Kan dia ngaku katanya keturunan Nolan. Apa jangan bener lagi? iya. Usopp Nolan namanya juga ada Usopp Nolan tuh. Ya mungkin Nolan adalah apa namanya? Kebalikannya dari Usopp mungkin. Ya kayak ini ya, kayak two side of the same coin gitu kan. Kalau Nolan tuh yang dia jujur ada kota isi emas semua, bobrok bohong, penggal. Kalau Usopp kebalikannya, dia bohong, tahu bohongannya jadi jujur. Iya. Kayaknya ntar mungkin diceritain deh pas dia ini deh, pas Usopp ketemu Yasop deh kayaknya ntar. Iya. Mungkin ya, kayak mirip banget lu sama kakek lu, atau siapa gitu kan. Atau inilah adalah Nolan gitu. Iya. Atau gitu secara tidak langsung gitu. Atau secara tidak langsung mungkin Yasop tuh ceritain dia temannya Nolan apa gimana gitu. Pokoknya ada hubungan lah, jadi nurun gitu. Iya bisa kayak juga gitu-gitu sih. lah, bisa lah, pasti ada aja lah. Asik sih. Dan gak baik lagi, gak usah belak-belakan kayak lu tuh anaknya. Terus flashback bahwa dia ngomong di Dressrosa terus gak digituin kan. God, so gitu nggak perlu. Kayak kita notice sendiri aja tuh yang bikin seru itu. Gitu sih. Apa lagi ya percaya lagi. Terus lu ada lagi, gue ada satu deh yang gue inget deh. Ini balik ke Thriller Bark sih. Kayaknya inget gue waktu si Straw Hats itu ngalahin Gecko Moria segala macem. Habis itu kan kayak ada pirate biasa itu kan. Pirate biasa itu tuh kan bayangan-bayangannya diambil segala macem. Terus kayak ada satu nih pirate cewek nih, diselamatin lah. Akhirnya iya thank you ke Straw Hats segala macem. Di endingnya ngasih Vivir Card. Itu pertama kita lihat Vivir Card kan, kalau nggak salah kan. Ini Vivir Card apa nih? Bukan waktu Ace ya? Ace ngasih ya? Iya, Ace ngasih pertama kali. Waktu di Alabasta kan buat kayak tahu. Ngasih ya? Ngasih. Habis itu kan Ace cabut terus kayak nunjukin kalau dia dewa banget kan, keluarin fireball kan satu kapal. Oke, anyway, berarti bukan pertama kali. Pokoknya dia ngasih Vivir Card kan. Yaudah, nih Vivir Card biar kita terhubung. Ntar kalau ada apa-apa minta tolong gue aja. Nyokap gue tuh seorang pirate yang hebat lah di lautan. Pokoknya dia kuat dah. Ntar kalau ada apa-apa siapa tahu kita nyokap gue bisa bantu lu gitu. Terus kayak mikir, ya udah thank you whatever gitu. Ternyata time skip lewat habis itu ke Whole Cake Island bro. Ternyata nyokap yang dimaksud adalah Big Mom anjing. Yonko pirate yang hebat. Dia kan gak bilang secara spesifik nyokap gue Yonko, dia cuma bilang nyokap gue pirate yang hebat. Gak salah, Yonko hebat anjing, kuat anjing. Itu tuh kerevealan dan juga gak setajam itu kan. Dia ngomongnya kayak si ketemu anaknya lagi mukanya persis itu kan. Yang pertama Nami tuh kayak lu bukannya yang itu ya, yang ketemu di Thriller Bark gitu kayak si ini ya, bukan tuh kembaran gue. Ternyata kembar anjing. Kalau yang kembaran yang masih ikut sama Big Mom nikah sama Beji kan. Nah yang satu lagi yang di Thriller Bark tuh lagi nyari cintanya lah, makanya dia kabur dari Big Mom kan. Aduh anjing. Tuh kayak gitu tuh. Sebenernya gak perlu kan sebenarnya kayak gitu. Cuman nyambung aja men. Keren makanya tuh. Itulah. Keren anjing. Dan ya yang sekarang lah mungkin masih ada nih foreshadowing yang di waktu lagi di aduh lupa lagi nama Egg Island ya? Egghead Island. Iya. Egghead Island si Vegapunk. Pasti ada tuh. Kayak udah mulai ke reveal apa namanya? Void Century ya. Iya. Kayak gitu-gitu kan. Pokoknya histori dunia lah, karena Vegapunk kan dia bilang dia nyimpen banyak kan, otaknya gede kan. Kayaknya mungkin salah satunya itu tuh yang robot yang ditemuin itu tuh. Itu kan entah robot entah kayak golem gitu kan yang ketemu di tulisannya dia bilang dari Void Century, dari Ancient Kingdom gitu. Mungkin ntar ada tuh di flashback tuh. Ya, ntar kayak lewat gitu kan. Iya. Gak kayak ini adalah robot yang apa gitu-gitu, gak ada. Paling cuma kayak robotnya lewat terus kayak gue mau ke pulau yang ini. Ada suatu pulau lah gue mau di sana. Ternyata pulaunya maksudnya dimaksud mungkin kayak Thailand. Kayak gitu-gitu lah. Bisa kayak gitu. Yang kecil-kecil aja gitu. Iya. Yang bikin kayak ini kan yang waktu itu di chapter. Rasanya itu yang dicari. Iya, itu tuh yang bikin menyenangkan kan ikutin One Piece tuh. Itu bro. Ya. Paling itu aja sih sekarang. Ya sudah. Salah satunya mungkin itu ya. Ya sudah. Apa lagi ya? Udah lah. Udah kali gitu aja kali ya. Kita tunggu aja bagi di Laftel. Kita tunggu aja Shanks tuh beneran ada kayak Sebek ya. Yeah. Kan berarti namanya Rocks D Shanks sebenarnya. Kita tunggu aja Zoro
kan pirate hunter. Hah? Terus Jadi dia bakal mengkhianati Luffy di Enter. karena dia live up to the name gitu ya. Iya. Dia bakal nge-hunt pirate termasuk Straw Hats. Iya. Kan kita belum tahu Atau backstory-nya. dia pengen jadi Pirate King sendiri gitu ya. Sebel banget gua cerita-cerita kayak gitu. Hancur semua build up-nya. Ya udah, gitu aja Ya, guys. itu aja lah. Thank you ya. Say bye bye.